Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang jawaban latihan atau tugas pertama yang telah Ibu berikan minggu kemarin. Itu tentang persamaan nilai mutlak. Kita mulai dari nomor 1. Soalnya negatif 15 dikurangi dengan nilai mutlak negatif 6 ditambah nilai mutlak dari negatif 1. Seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, bahwa nilai mutlak itu adalah mempositifkan nilai dari nilai negatif. Jadi di sini nilai mutlak dari 15 itu sudah pasti 15 karena sudah memang positif. Kemudian dikurangi nilai mutlak dari negatif 6 itu adalah 6. Kemudian ditambah nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah 1. Jadi ketika kalian mengubah nilai mutlak menjadi positif, tanda penjumlahan dan pengurangan di sini tidak diubah. Negatif di sini, tanda pengurangan di sini tidak berubah menjadi positif karena dia berada di luar tanda mutlak. Jadi yang diubah hanya di dalam angka di dalam nilai mutlak ini, tanda di depan angka dalam nilai mutlak. Maka ini akan menjadi 15 dikurangi 6 ditambah 1, maka hasilnya adalah 10. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, nilai mutlak dari 5x min 6 sama dengan 5. Di sini kita menggunakan yang positif dulu, sesuai dengan definisi dari nilai mutlak. 5x min 6 sama dengan 5, maka 5x min 6 sama dengan 5. Kemudian 5x sama dengan min 6 pindah ruas, maka 5 plus 6. Selanjutnya 5x sama dengan 6 ditambah 5 itu adalah 11. X sama dengan 11 dibagi 5. Maka ketemu yang pertama nilai X-nya itu adalah 11/5. Kemudian kita menggunakan definisi kedua, yaitu negatif untuk 5-nya menjadi negatif 5. 5x min 6 sama dengan negatif 5. Kemudian sama pindah ruas, 5x sama dengan negatif 5 pindah ruas plus 6. Selanjutnya 5x sama dengan negatif 5 ditambah 6 itu adalah 1. Kemudian x sama dengan 1/5. Maka ketemulah himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 1/5, 11/5. Kita lanjutkan ke nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan min 4x ditambah 6. Di sini kita menggunakan dua cara, dua definisi. Yang pertama itu kita mempositifkan dulu, kemudian yang kedua kita menggunakan tanda negatif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggunakan syarat Gx lebih besar sama dengan 0. Kita mulai dari yang pertama. 3x plus 2 sama dengan min 4x ditambah 6. Pindah ruas, berarti ini 3x. Negatif 4x pindah ruas berarti plus 4x. Kemudian 6, 2 pindah ruas jadi min 2. Kemudian 3x ditambah 4x itu adalah 7x. 6 dikurangi 2, 4. Maka x sama dengan 4/7. Kemudian langkah kedua, kita menggunakan nilai negatif, maka 3x plus 2 sama dengan negatif min 4x ditambah 6.
akan menjadi 3x plus 2. Tanda negatif ini kita kalikan ke dalam. Negatif dikalikan negatif itu adalah positif 4x. Negatif dikalikan positif itu adalah negatif 6. Selanjutnya kita pindah ruas. 3x 4x pindah ruas, negatif 4x sama dengan negatif 6 plus 2 pindah ruas jadi negatif 2. 3x dikurangi 4x itu adalah negatif x sama dengan negatif 6 negatif 2 itu adalah negatif 8. Kemudian x sama dengan, karena sama-sama negatif, maka x sama dengan 8. Sebelum menentukan himpunan penyelesaiannya, maka kita masuk ke syarat dulu. Syarat gx itu nilai gx lebih besar dari sama dengan 0. Ini adalah syaratnya. Penggunaan syarat dan cara seperti ini itu khusus digunakan jika soalnya berbentuk nilai mutlak sebelah kiri, kemudian ruas kanan itu bukan nilai mutlak. Maka kita menggunakan syarat gx lebih besar dari sama dengan 0. Yang mana gx, ruas kiri ini adalah fx dan ruas kanan ini adalah gx. Maka negatif 4x plus 6 ini adalah nilai gx, dia harus lebih besar dari 0. Di sini kita masukkan ke syarat negatif 4x plus 6 lebih besar dari 0. Pindah ruas, negatif 4x lebih besar dari negatif 6. Kemudian x lebih besar dari negatif dengan negatif, maka 6 per 4. Kita kecilkan, x lebih besar dari, sama-sama bagi 2 berarti 3 per 2. Nah, jadi nilai x yang digunakan itu adalah nilai x yang lebih besar dari 3 per 2. 4 per 7 ini tidak memenuhi syarat. Ini tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi. Kita tulis dengan TM. Kemudian berarti yang masuk ke lebih besar dari 3 per 2 itu adalah 8. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 8. Jadi ibu ulangi, untuk soal seperti ini dengan ruas kiri adalah berbentuk nilai mutlak dan ruas kanan tidak berbentuk persamaan nilai mutlak, maka dia harus menggunakan syarat gx lebih besar dari 0. Jadi tidak kedua-dua x ini bisa diambil jika tidak memenuhi syarat. Yang masuk ke himpunan penyelesaian adalah yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu gx lebih besar dari 0. Kita lanjut ke nomor 4. Soal untuk nomor 4 itu berbentuk kedua ruas adalah nilai mutlak. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki nilai mutlak. Nilai mutlak dari 2x min 4 sama dengan nilai mutlak x plus 6. Maka jika bentuknya seperti ini, kita akan kuadratkan. Ini akan menjadi 2x min 4 kuadrat sama dengan x plus 6 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan, 2x dikuadratkan itu akan menjadi 4x kuadrat. 2 dikalikan 2x itu 4x, 4x dikalikan negatif 4 itu negatif 16x. 4 dikuadratkan itu akan menjadi plus 16 sama dengan x dikuadratkan itu akan menjadi x kuadrat. 2 dikalikan x 2x, 2x dikalikan dengan 6 itu adalah 12x. Kemudian 6 dikuadratkan adalah 36. Kemudian selanjutnya kita satukan sesuai dengan pangkat, maka 4x kuadrat pindah ruas menjadi negatif x kuadrat. Selanjutnya 16x negatif 16x
12x pindah ruas negatif 12x plus 16 pindah ruas negatif 36 sama dengan 0. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat itu akan menjadi 3x kuadrat. Negatif 16x negatif 12x ini akan menjadi 28 negatif 28x. 16 min 36 ini akan menjadi min 20 sama dengan 0. Ini sudah berbentuk persamaan kuadrat, maka akan kita lakukan pemfaktoran. Nilai A adalah 3, maka kita menggunakan di sini 3x dan di sini adalah x. Kemudian ini otomatis plus 2 dan min 10. Selanjutnya kita menentukan nilai x. 3x plus 2 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 2 pindah ruas, x sama dengan negatif 2 per 3. Kemudian untuk x yang ini, x min 10 sama dengan 0, maka x sama dengan 10. Kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3, 10. Ingat, dalam menentukan himpunan penyelesaian itu kita harus mulai dengan bilangan yang paling kecil, kemudian baru bilangan yang besar. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3, 10. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 yang pertama, yaitu option A-nya, nilai mutlak dari 3x min 6. Ini kita menggunakan definisi dari nilai mutlak. Ini sama dengan 3x min 6, ini untuk yang positif. Kemudian untuk yang negatif, berarti negatif 3x plus 6. Mengapa dia menjadi negatif 3x plus 6? Kita kalikan dengan negatif. Negatif kali 3x, negatif 3x. Kemudian negatif dikalikan negatif 6, itu plus 6. Yang atas, yang positif, itu untuk 3x min 6 lebih besar dari 0. Kemudian yang bawah sesuai definisi untuk 3x min 6 lebih kecil dari 0. Atau kita bisa menggunakan, jika dia pindah ruas, maka 3x min 6 negatif 3x plus 6 yang atas untuk x lebih besar dari 2. Dari mana kita dapatkan x lebih besar dari 2? Kita lakukan pengoperasian di sini. 3x min 6 lebih besar dari 0. 3x lebih besar dari negatif 6 pindah ruas menjadi positif 6. Kemudian x lebih besar dari 6 per 3, maka x lebih besar dari 2. Dari sinilah mengapa untuk definisi 3x min 6 untuk x lebih besar dari 2 diperoleh. Kemudian yang bawah untuk yang nilai negatif, maka untuk x lebih kecil dari 2. Kita lanjut ke yang B. Di sini nilai mutlak dari x plus 7. Jika tadi 3x min 6, sekarang positif x plus 7. Ini sama dengan, kita menggunakan definisi nilai mutlak, maka x plus 7 untuk x plus 7 lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, kita menggunakan tanda negatif. Negatif kali x berarti negatif x, negatif kali plus 7 berarti negatif 7. Berarti negatif x negatif 7 untuk
X plus 7 lebih kecil dari 0. Atau kita menggunakan X plus 7 untuk X lebih besar dari negatif 7. Negatif X, negatif 7 untuk X lebih kecil dari negatif 7. Ingat cara mendapatkan negatif 7. X plus 7 lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari negatif 7. Itulah jawaban dari tugas minggu kemarin, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jika ada yang ditanyakan, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.